ya kalau Amerika Serikat naikin tarif impor ke China? We're actually on November 1st, the tariff on China goes to 157%, which is record-setting territory. And we don't want that because it's not sustainable for them. They can't sustain that. We don't want them to have to go through that. So I'm meeting with President Xi. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nadia Astri Ramaneni, aku NIM 23070101 Jadi kali ini aku akan mereview berita internasional tentang perang dagang Amerika Serikat dan China serta dampaknya terhadap Indonesia. Kalian pasti kepo kan? Yuk ikutin penjelasan aku. Laptop $250 bisa jadi $600. Sepatu Nike yang $100 bisa jadi $230. Kenapa? Jadi, pada tanggal 24 Oktober 2025, Donald Trump baru aja nih ngumumin ancaman tarif impor paling gila sepanjang sejarah untuk negara China, yaitu sebesar 157%. Trump tuh bilang gini, ini nggak sustainable tapi China harus kasih konsesi dulu. Tapi sebenarnya plot twistnya nih teman-teman, Trump tuh ngaku gini, dia nggak pengen beneran nerapin ini. Ini tuh merupakan pressure, strategi bluffing tapi dengan konsekuensi yang real. Pertanyaannya, kenapa Trump tuh mengancam China dengan menaikkan tarif impor yang setinggi itu? Dan apakah Indonesia akan kena dampaknya? Tetapi tunggu dulu teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan China, pasti akan ada pertanyaan di benak teman-teman. Kenapa sih negara-negara tuh harus impor? Kenapa mereka nggak memproduksi sendiri aja semuanya? Jadi tuh gini. Jadi bayangin, Indonesia bikin laptop dari nol, chip, layar, baterai, butuh puluhan tahun, investasi puluhan miliar dolar. Hasilnya, harga jauh lebih mahal dan kualitas belum tentu bagus. Atau, kita impor laptop. Jadinya, investasi kita nol. Waktu sekarang, harga murah. Kita fokus jual nikel, CPO, tekstil, dan sektor yang kita kuasai. Ini soal efisiensi, yaitu keunggulan komparatif dan opportunity cost. Jadi, aku jelasin pakai contoh yang gampang. Ada tabel produksi dari 3 negara. Menurut kalian siapa yang harus bikin apa? Di sini, konsep opportunity cost memainkan peran konsep yang Trump abaikan. Bayangkan Amerika punya 3 jam, bikin 3 chip canggih atau buang waktu bikin 1 baterai saja. Setiap pilih baterai, Amerika kehilangan kesempatan bikin 3 chip. Dari opportunity cost ini lahirlah keunggulan komparatif. Jadi, ini merupakan sistem perdagangan ideal antar negara ya teman-teman. Tapi, kondisi ini tuh berubah teman-teman. Begitu politik tuh ikut campur. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump untuk menaikkan tarif impor yang amat tinggi ke China. Jadi apa sih alasan Donald Trump ancam tarif impor 157% ke China? Donald Trump bilang, America First. Apa sih America First itu? America First dalam aksi Trump itu melindungi industri Amerika Serikat. Tarif tinggi bikin produk Cina mahal, konsumen beralih ke buatan lokal, mengembalikan pabrik dan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada China. Dan ternyata kenaikan tarif impor Amerika Serikat ke China juga berdampak ke Indonesia loh teman-teman. Bisa dilihat ya dampaknya. Jadi, apa kesimpulannya? Berita tarif impor 157% itu bukan cuma angka sensasional. Ini tuh membuktikan bahwa teori ekonomi itu real dan berdampak langsung ke kita. Coba kita rekap. Teori bilang nih, kalau kita melawan prinsip opportunity cost dan keunggulan komparatif, semua pihak bakal rugi. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Jadi, Indonesia tuh harus lebih adaptif. Tarif Trump ini tuh bukan cuma masalah Amerika dan China, ini tuh masalah kita juga. 150.000 pekerja tekstil terancam PHK, ekspor nikel pun akan terancam turun. Bahkan pertumbuhan ekonomi juga akan turun di Indonesia. Jadi intinya, kerjasama tuh lebih baik dari proteksionisme. Dulu begitu, sekarang begitu, dan selamanya akan begitu. Jadi sekian dari saya. Sampai jumpa di analisis berita selanjutnya. Salam ekonomi.